Oke, teman-teman, sampai ketemu ya. Ini kita sudah ketemu, kita bertukar energi positif saya bisa diambil oleh teman-teman yang sedang bertatap muka ya dengan saya ini. Nah, tentunya pasti energi positif yang kita saling tukar menukar ini pasti akan lebih bermanfaat memperbaiki medan elektromagnetik kita ya. Oke, sesuai dengan judulnya ya Mbak. Judulnya apa Mbak? Judulnya yang lagi viral ya. Nah, di sini ada pelajaran ya. Judulnya apa Mbak? Judulnya mengambil pelajaran dari Vina Cirebon ya kan. Wah, ini kasus yang lagi viral ya. Ya, saya tidak akan membahas seperti apa dan bagaimana, tetapi saya akan lebih menyampaikan pelajarannya saja, karena di sini banyak pelajaran yang harus kita teladani, harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita nggak mempelajari, nggak ada ini pelajaran ini, kita akan selalu banyak masalah intinya ya. Oke, dari pelajaran kasus ya, Vina Cirebon ini yang perlu kita ambil itu adalah kita harus paham ya, kita harus paham yang namanya hukum karma ya, hukum karma ya. Di sini saya menyebutkan ada oknum gitu kan, terduga oknum kan, gitu kan, bahwa kejadian dari tahun 2016 ya sampai detik ini kok belum terungkap. Jadi di sini kan ada sesuatu ya, ada sesuatu yang menutupi atau memang sengaja ditutupi oleh oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, ini yang harus kita pelajari di sini adalah karma, law of karma gitu loh ya. Law of karma. Jadi hukum karma itu ada. Ketika mohon maaf, ketika kita memukul 1 kali, kita pasti akan dipukul 7 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Itulah hukum karma. Hukum karma adalah sebenarnya hukum pantulan. Hukum pantulan itu kenapa? Hukum karma kenapa ada? Karena kita ada medan elektromagnetik di dalam diri kita, gitu loh. Jadi ketika teman-teman mohon maaf para oknum-oknum itu menutupi, yang jelas ini kan demi apa? Yang jelas demi uang ya kan? Demi uang, hanya demi uang, mohon maaf. Hanya demi uang mampu untuk menutupi hal keburukan. Padahal kemarin sudah saya sampaikan di live TikTok yang kemarin, Rabu kemarin itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan gitu kan? Hai sekalian manusia kan gitu kan, kulu mimma fil ardi, makanlah segala sesuatu dari bumi ya kan, halalan. Nah ini halal loh ya. Wong nggak thayyib aja bermasalah, apalagi ini nggak halal. Kenapa? Pasti ada sogok menyogok, dan ini kan melibatkan seorang. Nah, saya yakin di sini orang-orang oknum-oknum itu pasti mempunyai agama, pasti beragama. Pertanyaannya, kenapa agamanya tidak mampu membawa kemanusiaannya hadir dalam manusianya sendiri? Nah, ini harus dipahami. Disitulah pentingnya yang namanya ilmu hidup. Disitulah pentingnya yang namanya ilmu spiritual, ya kan? Ilmu spiritual. Belum lagi para oknum-oknum seperti itu, mohon maaf sekali ya, ini belum selesai. Karma itu pasti ada. Anda punya keluarga, Anda punya anak. Ketika Anda seperti itu, wah lebih berat gitu loh ya. Nah itu pelajarannya. Karma itu pasti terjadi, cepat atau lambat. Makanya hati-hati teman-teman, nggak perlu menerima suap, nggak perlu menerima sogok hanya demi mohon maaf apa loh yang kalian makan para oknum ya kan, hanya untuk mencari makan toh, isi perut toh ya kan. Nah tapi hati-hati, yang Anda masukkan ke dalam diri Anda, yang Anda masukkan ke dalam diri anak-anak Anda, keluarga Anda, istri Anda itu adalah, atau suami Anda itu adalah tidak halal ya kan. Kalau Anda mempunyai agama, terutama agama Islam, pasti Anda paham ya kan, surat Al-Baqarah yang saya ucapkan tadi, ya ayuhan nas ya kan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan gitu. Nah, saya yakin Anda punya agama, tapi kenapa Anda kok sangat tidak paham sekali dengan agama Anda? Karena apa? Karena Anda silau gitu ya. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua itu adalah law cause and effect.
Nah, apa itu law cause and effect? Hukum semesta law cause and effect itu adalah hukum sebab akibat. Nah, di sini ya, di sini kita harus tahu hari ini, detik ini, zaman ini, anak-anak kita ini semuanya coba dilihat jauh ya, jauh dari yang namanya agama. Apalagi jangankan kok spiritual, agama saja sudah jauh loh, ya kan? Kan betul nggak? Apalagi spiritual. Akhirnya apa yang terjadi? Gen Z gitu kan, Gen Z itu apa yang terjadi? Mereka akhirnya apa? Melakukan bullying, geng motor. Nah, ini perlu sekali bahwa anak-anak kita ini mulai diberi pengetahuan, pemahaman, pembelajaran tidak hanya agama saja, melainkan juga yang namanya pelajaran apa? Spiritual. Karena jangan lupa di dalam diri kita itu hanya satu raga, ya kan? Yang tiga itu adalah astral semua, ya kan? Raga kita cuman ya ini raga kita. Yang tiga ini itu semuanya astral. Ruh astral kan? Ya. Sukma astral enggak? Astral. Yang terakhir jiwa astral. Nah, ini perlu ilmunya. Nah, makanya ilmu hidup gitu loh. Ini penting sekali. Kalau teman-teman mohon maaf, ini kalau saya pribadi, bagaimana cara saya untuk membentengi anak saya dari rusaknya lingkungan, dari rusaknya moral, budi pekerti, ya kan, attitude. Bagaimana? Saya mengajari meditasi. Meditasi itu nggak harus datang ke seorang guru spiritual, nggak harus ya. Cuman disuruh duduk diam, duduk sila, tegak, boleh pakai musik, boleh hendak kan gitu kan, tentunya instrumen. Itu lakukan. Walau hanya cuman 5 menit, 3 menit untuk anak-anak. Untuk apa? Ketika anak-anak melakukan meditasi, di sini akan muncul beberapa energi-energi, terutama kalau meditasinya benar, ini pasti muncul yang namanya apa? Yang namanya energi kundalini. Nah, energi kundalini dia akan naik melalui cakra-cakra di dalam tubuh kita, di dalam tubuh anak-anak, sampai menuju ke gland pineal. Nah, gland pineal ini fungsinya adalah untuk kecerdasan spiritual dan finansial. Nah, sehingga anak-anak kita itu mempunyai kecerdasan spiritual. Ketika kecerdasan spiritualnya itu aktif, kemanusiaannya juga pasti aktif. Ini penting sekali karena kemanusiaan masuk di dalam Pancasila itu nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika manusia memahami sila kedua ini, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika mereka sudah memahami kata adil, mereka nggak akan berani memukul aja sakit kok. Apalagi disampai menghilangkan nyawa, kan gitu kan. Apalagi anak-anak yang menghilangkan nyawa pada waktu tahun 2016 ada yang usianya 16 tahun. Nah, ini apa? Ini padahal mereka sekolah semua. Apalagi mereka ini juga mohon maaf punya agama semua. Dari keluarga yang beragama, tapi kenapa tidak mampu? Karena apa? Karena tidak pernah diberikan spiritual, pemahaman spiritual, pelajaran spiritual. Mulai hari ini penting. Iya, hanya kasihlah anak-anak kita suruh duduk diam. Karena ketika duduk diam dia akan mengamati tanpa disuruh, tanpa diberi pemahaman. Duduk diam, mata dipejamkan, bermeditasi. Ya, semedi, dia akan memahami diri kita. Oh, merasakan ternyata aku masih hidup. Nah, ketika dia memahami dirinya masih hidup, disitulah dia akan menerima hidup. Ketika menerima hidup, oh ternyata hidup itu yang terjadi. Makanya coba teman-teman lihat, sekolah pendidikan yang terbaik di dunia di mana? Finlandia. Itu sekolah hanya 4 jam. Dan ada pelajaran yang namanya meditasi gitu loh. Ya kan? Tapi aneh ya kan, di kita meditasi itu konotasikan menyembah jin, menyembah demit kan gitu kan. Padahal kalau kita melihat sejarah
munculnya agama-agama itu semua pembawa agama itu pelaku meditasi. Nggak ada yang nggak meditasi, semuanya meditasi. Nah, ini penting sekali kita membentengi anak-anak kita, generasi Z ini dengan cara spiritual. Karena apa? Dogma agama sudah tidak mampu lagi membendung kerusakan moral, budi pekerti. Ya kan, coba kita di YouTube di berita bagaimana kita lalu lalang berita bullying, lalu lalang geng motor anak-anak. Mereka kenapa? Karena mereka mencari sebuah kepuasan. Kenapa kepuasan? Karena di rumah orang tuanya sibuk bekerja mulai dari pagi sampai malam, gitu kan? Karena di sekolah, ya kan, sekolah sampai dari pagi sampai sore jam 3 jam 4. Mereka butuh hiburan. Sehingga mereka mohon maaf gitu loh ya. Mereka mencari kepuasan, mencari hiburan. Nah, di sini karena tidak ada dasar agama yang mendalam, secara kafah tidak ada, spiritual tidak ada, mereka terjunlah ke dunia yang namanya geng motor, geng A, geng B, yang dimana mereka seperti itu. Coba lihat. Nah, lucunya, anehnya, orang tuanya ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan, bukan malah bukan malah menerima, malah ditutup-tutupi. Ini orang tua yang bagaimana? Ini jelas pasti di dalam mereka bekerja, apalagi di institusi yang mohon maaf mudah ya untuk oknum berkorupsi. Ini pasti dikasih makan dari makanan yang mohon maaf itu loh, mengambil hak orang lain. Makanya apa? Kita dituntut untuk memasukkan ke dalam diri kita kulu wasrobu gitu kan, makan dan minumlah halalan thayyibah. Ini penting sekali. Saya beberapa hari ini sosmed saya itu penuh dengan berita ini. Makanya saya gembar-gembor penting sekali sebenarnya. Di dalam sistem pendidikan itu diberikan pelajaran yang namanya meditasi kan gitu kan. Tapi sayang saya bukan menteri pendidikan gitu loh. Seandainya menteri pendidikan saya akan ngasih pelajaran meditasi kan gitu kan. Karena hanya dengan meditasi kita akan mampu mengenal diri kita. Nah, ketika kita mampu mengenal diri kita, kita mampu mengenal Tuhan kita kan gitu. Karena Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Makanya di dalam Pancasila kemanusiaan ditaruh nomor 2, enggak nomor 3, enggak nomor 4, enggak nomor 5. Nomor 2 setelah ketuhanan loh, bayangkan. Dan ini kemanusiaan, bukan manusia loh ya. Ini kan coba kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan manusia yang adil dan beradab. Berarti apa? Ini melainkan adalah sikap dan sifat, ya kan? Nah, pelajarannya adalah itu ya. Pelajarannya adalah law of karma dan law cause and effect, hukum sebab akibat. Tapi saya terpaksa 2 hari kemarin itu ketika saya membuat story di HP saya, sosmed saya dipenuhi berita Vina, itu akhirnya saya tergerak untuk ya hanya sekedar ritual ya, sekedar ritual untuk membantu intinya supaya semesta mengungkap ya, menangkap orang-orang yang terlibat di situ, terutama para oknum-oknumnya itu kan gitu kan ya. Oknum ini luar biasa ya. Nah, itu adalah pelajarannya ya untuk Gen Z, bagaimana kita untuk memberikan pelajaran spiritual terhadap anak-anak kita. Makanya di RK itu saya menghadirkan yang namanya RK Budi gitu loh ya. RK Budi itu adalah RK untuk bagaimana anak-anak mendapatkan pelajaran life skill ya kan. Itu terhadap dirinya. Mereka di dalam RK Budi itu bagaimana saya akan mengaktifkan gland pinealnya. Ketika gland pinealnya aktif, di situ otomatis kecerdasan spiritualnya dia aktif. Kalau kecerdasan spiritualnya aktif, di situ pasti kemanusiaannya muncul. Nah, selain akan diajari itu, juga diajari olah nafas di cakra jantung. Dia akan merasakan bahwa hidup itu enak, hidup itu tenang. Karena apa? Anak-anak kita ini sudah jenuh.
Sekolah dari pagi sampai sore, sore masih di les privatkan, masih disuruh ngaji. Ini sebenarnya teman-teman memberikan hormon-hormon kesetresan terhadap anak, sehingga ketika anak terjun dalam dunia nyata, mereka akan banyak masalah, banyak beban. Makanya anak saya yang TK ini nanti ketika masuk kelas 1 itu, saya akan mencarikan sekolah yang masuknya dari jam 7, pulangnya jam 12 seperti saya dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa main kan gitu kan. Nah, tapi juga tidak lepas dari pendidikan kita, pemahaman kita. Jadi anak-anak saya ajak halakoh gitu ya. Saya ajak halakoh. Apa itu halakoh itu? Halakoh itu ya semacam kita satu keluarga itu duduk bareng dan mengeluarkan satu materi gitu kan, ditanyakan kepada anak kita, apa yang kamu ketahui tentang materi ini kan gitu kan. Ya, tentang bahayanya pacaran, bahayanya seks bebas, bahayanya dunia luar, lingkungan dan lain-lain. Itu saya lakukan. Selain malam sebelum tidur, anak saya suruh meditasi, bahkan RK karena dia juga sudah RK Budi. Makanya teman-teman, ya mohon maaf, kita tidak selalu bersama 24 jam dengan anak-anak kita. Makanya anak-anaknya ikutkan RK Budi. Nanti saya ajari untuk bagaimana untuk memunculkan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya itu sudah muncul, wis otomatis adil dan beradab. Dan saya akan berikan juga yang namanya terapi brain, yaitu method of logi, yaitu kecerdasan, ya kecerdasan. Nah ini penting sekali, ayo diikutkan. Karena apa? Di sekolah nggak didapatkan. Di sekolah hanya diajari IQ sama EQ saja, ya tidak diajari gitu loh. Dan sedangkan kebaikan itu hanya bisa muncul dari gland pineal, budi pekerti yang ditombol. Sedangkan di sekolah hanya belajar teori, nah, kan gitu kan, tidak merasakan. Nah itu penting sekali ini. Ini saya agak gemes dengan kasus Vina ini ya. Oke. Mungkin ada yang nanti lagi ya. Mungkin ada yang bertanya ya seputar ini loh ya. Jangan seputar yang lain ya. Oke, yuk.